Selamat siang, perkenalkan nama saya Febrino Silitonga dengan NIM 0427976991 dengan tugas pemrograman berbasis web dengan prodi sistem informasi. Di sini pada kesempatan ini saya akan menampilkan dan menjelaskan tentang tugas 3 di sini untuk membuat aplikasi web sederhana. Oke, pada kali ini soal tugas yang diberikan yaitu untuk diminta membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, ketiga seharusnya. Mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi web berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 3, sehingga data-data dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JSON file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Pada tugas praktikum tersebut, kita sudah membuat beberapa fitur pada sistem bahan ajar universitas terbuka menggunakan Vue.js yang masih sederhana. Sekarang tugas ini adalah merefaktor halaman web yang sudah dibuat menjadi custom elemen dalam bentuk Vue komponen dan template. Namun tentunya ada beberapa hal yang perlu ditambahkan untuk mencapai indikator untuk penilaian hasil belajar teman-teman. Untuk struktur proyek Vue berikut, dan inilah indeks asset style.js hashtag pagar global ya, icon nomor oke. Dengan adanya petunjuk pengerjaan PowerPoint tersebut, mari kita ke bagian codingnya. Di sini sudah pada indeks dengan ada kerangka intinya. Yang sini sudah pada dokumen HTML-nya dengan memunculkan dengan adanya header, road view, menu, area content, footer, service, komponennya, serta road view yang sudah diberikan oleh dosen. Oke, mari kita ke App.js. Oke, pada App.js ini kita melakukan proses bootstrap yaitu template pada HTML, data daripada komponen view, dan di sini sudah ada komputer dan metodenya. Dan disinilah bagian-bagian template-nya, dan di sini sudah tersedia juga bagian komponennya. Oke, selanjutnya kita ke bagian pada komponen stock table.js-nya. Oke, baiklah, di sini pada stock table.js-nya terdapat
ada bagian data, computed, method, dan mounted. Oke, baiklah. Pada bagian data tersebut di sini ada daftar itemnya, yaitu strukturnya itu kode, judul, kategori, PPJ, lokasi rak, quantity, safety, harga, catatan pada item tersebut. Dan sini sudah ada filter kategori, sort by judulnya, dan quick search-nya. Pada formnya memunculkan kode, judul, kategori, PPJ, rak, quantity, safety, harga, catatan untuk mengedit item tersebut. Dan di sini juga ada komputernya. Pada komputer ini sudah ada UPBJJ list, kategori list, dan filter datanya. Oke, di sini ada metode, yaitu untuk pada sita window data bahan ajarnya, dan di sini untuk membaca pada JSON-nya. Untuk data pada JSON-nya. Lalu format currency, di mana untuk menampilkan harga pada rupiah. Selanjutnya di sini ada reset filter, reset from, dan tambah. Di sini untuk memvalidasi data ke reset from. Dan di sini ada tombol enter, open edit, close edit, save edit, hapus kode, dan change quantity-nya, focus set kode, dan di sini ada mounted-nya. Oke, selanjutnya kita ke pada komponen status batch.js. Sini akan menampilkan status dengan warna dengan bahan ajar. Oke, selanjutnya kita ke bagian template-nya, stock table HTML-nya. Oke, pada stock table ini di sini ada ID untuk stock table-nya, dengan pack sales, dengan pack title-nya, stok bahan ajar universitas terbuka, dan di sini ada filter dan kontrolnya, yaitu filter PBJJ-nya. Dan di sini juga ada filter PBJ filter dengan kategori dengan option bisa semua kategori. Dan di sini ada label urutkan. Dan di sini juga ada stable stoknya melalui kode, judul, kategori, PBJ, rak, stok, safety, harga, status, catatan lupa stok, aksi. Di sini juga ada from tambah cepatnya. Ada modal editnya. Oke, selanjutnya kita ke DO tracking HTML-nya. Oke, di sini pada DO tracking-nya sini ada untuk tombol tambah DO. Sini ada filternya, filter bar, ada find-nya, outline-nya, query, not found, mute, result.
Dan di sini juga ada bagian tracking box-nya, marking top. Nah, di sini juga ada riwayat perjalanan. Nah, di sini juga ada nanti memunculkan riwayatnya. Dan di sini juga ada daftar ringkasan DO untuk pada bagian-bagian daftarnya, seperti nomor, NIM, dan nama, untuk menampilkan tracking statusnya. Dan di sini juga ada modal tambah atau edit DO-nya. Oke, di sini selanjutnya kita akan membuka bagian DO tracking JS-nya. Di sini sudah ada V komponennya dan untuk menampilkan data pada data trackingnya, seperti ini: nomor NIM, nama, paket, ekspedisi, tanggal kirim, status, total, dan perjalanan. Dan ada komputernya, new method, non-method, computer, method. Ini juga ada paket label kodenya, status class. Oke, ada bagian VO, find-nya, reset, cell preview, open app, open edit, close modal, generate nomor, save DO. Dan juga bisa ada push DO, bisa juga menambahkan perjalanan, dan ada monitornya. Oke, selanjutnya kita pergi ke bagian order from HTML-nya. Dengan sini akan ada from pemesanan bahan ajarnya dengan label NIM, label nama, paket, jumlah, total. Dan di sini juga ada muncul nanti riwayat pesanan pada bagian ordernya. Oke, selanjutnya kita pergi ke bagian order from JS-nya. Dan di sini juga ada datanya, computer, metodenya, ada bagian on packet change, packet label, format currency ya, submit order, dengan ada reset from, dan bagian terakhirnya mounted-nya. Oke, selanjutnya ke sini kita pergi ke bagian IPJS-nya. Sini ada data URL-nya, data bahan ajar untuk JSON-nya, window data bahan ajar. Oke, dengan begitu coba mari menjalankan. Oke, baiklah, sini sudah pada bagian menunya untuk bagian stok bahan ajar universitas terbukanya. Oke, pada menu ini, sini pada halamannya untuk menampilkan daftar stoknya seperti kode mata kuliah, kodenya, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, harga, kategori rak, stok, safety, harga, status, jumlah, stok bahan ajarnya, titik harga, safety, harga, stok safety, status, bus stop, dan aksi. Terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Oke, di sini yaitu untuk
menampilkan berdasarkan judul, stok dan harganya, stok dan harga, judul, stok, harga. Terdapat fitur untuk mengedit stok data manager. Oke. Terdapat fitur filter dapat di-set ulang atau disebut reset. Oke. Sini untuk menampilkan status dari stok manager, yaitu memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman ataupun teks berwarna hijau apabila stok kurang lebih stoknya. Dan ini pada bagian stoknya dengan status aman. Jika kita kurangin, statusnya akan berubah menjadi menipis. Dan kita kurangin stoknya menjadi 0 dan statusnya berubah menjadi kosong. Oke, di sini aku mencoba untuk beberapa fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru berikut untuk file yang perlu diisi. Oke, sini akan kita coba untuk mengisi data bahan ajar barunya. Kategorinya kosong 05 safety 12 judul sistem manajemen Medan, stok 10, harganya catatan singkatnya cover baru data berhasil ditambahkan. Baiklah, yang bagian tambah data bahan ajar barunya sudah ditampilkan di sini. Terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru, create melalui formulir kecil yang melakukan validasi sederhana untuk setiap data fieldnya. Oke, selanjutnya terdapat fitur untuk memperbaharui update pada data bahan ajar baru melalui formulir kecil yang kita buat tadi, yaitu seperti ini. Mari kita edit untuk mengubah kategorinya saja menjadi pilihan. Oke, simpan. Perubahan disimpan.
Dan yang tadi kategori mata kuliah wajib kita update, kita ubah dan update menjadi pilihan. Oke, selanjutnya yaitu terdapat fitur untuk menghapus data bahan ajar melalui event klik tombol atau icon delete. Oke, bagian pada data bahan ajar baru yang kita buat, yang sudah buat tadi, coba kita hapus. Dan sini sudah terhapus data bahan ajar barunya. Oke, sini selanjutnya kita ke tracking delivery ordernya. Tracking DO. Oke. Oke. Pada halaman ini itu untuk menampilkan fitur pencarian berdasarkan nomor DO. Oke. Pengguna dapat melakukan submit pencarian dengan cara menekan tombol keyboard enter. Oke. Pengguna dapat melakukan clear atau reset pencarian dengan cara menekan tombol keyboard H. Oke. Mari kita coba. Sini kita cari DO-nya dengan name 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Melakukan pencet enter. Oke. Sini sudah muncul hasilnya. Dan kita hapus atau clear reset dengan menekan ISC-nya H. Oke, selanjutnya terdapat fitur menambahkan input delivery order baru. Berikut data file yang perlu diisi seperti DO, tahun berjalan, sequence number, misal. Oke. Name diisi secara manual oleh pengguna, nama juga manual. Ekspedisi pilih berdasarkan data PBJ list. Oke. Paket. Tanggal kirim dapat diisi manual, berikan date. Oke, total harga juga. Validasi input setelah melakukan data delivery order baru. Oke. Sini kita akan coba tambah DO. Nomor DO sudah secara manual otomatis. Sini akan membuat name 04 1 2 3 4 5. Nama Fabric. Dengan pilih paket 120. Ekspedisinya 3-5 hari. Tanggal kirim otomatis. Status dalam proses dikirim. Buat DO. Oke. DO sudah terbuat. Dan sini sudah muncul dengan DO kita buat tadi. Dan coba melihatnya. Inilah hasil yang sudah kita buat. Oke, di sini terdapat fitur untuk menambahkan status progres perjalanan pengiriman dengan data, waktu, dan keterangan. Oke. Untuk menambahkan status perjalanan. Status perjalanan paket sedang dalam pengantaran. Oke. Oke, coba dengan swap samanya. Ini coba 1, 2, 2, hati-hati ya. Nah.
tambah 1, 2, oke. Dengan nama tambah 2, save, oke. Oke, demikianlah tugas 3 pemrograman berbasis web untuk menampilkan form pemesan bayar dan ajar yang saya jelaskan tersebut. Jika ada salah kata atau kurang, mohon dimaafkan. Dengan begitu, selamat siang dan terima kasih.